Luffy. Halo guys, selamat datang kembali di channel Baraya Movie. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film One Piece live action. Jadi untuk kalian yang baru gabung, saya sarankan agar menonton terlebih dahulu episode sebelumnya di channel ini. Link sudah saya cantumkan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Koby meminta maaf karena telah gagal membawa Luffy. Namun tiba-tiba mereka melihat kapal Luffy yang tengah berlayar. Saat itu juga Garp langsung menyerang kapal mereka. Di sini Luffy dibuat kaget karena wakil Laksamana Garp adalah kakeknya. Grandpa? Grandpa? Karena kapal mereka terus diserang, Luffy segera menyuruh Zoro dan Nami untuk mengatur arah kapal. Nami, trim the sail thing. Let's sink their ship. Zoro, sheet in and hard to port. Sementara Usopp diminta untuk menembakkan meriam. Namun karena Usopp seorang bajak laut amatir, ia malah membuat kekacauan. Saat Garp melemparkan meriam, tak disangka Luffy mampu mengembalikan bola meriam dengan menggunakan badan karetnya. Hal itu membuat mereka kagum. That was amazing! Tell me you could do that. I didn't know I could. Untungnya Luffy dan kru berhasil kabur dari kejaran Garp. Di tengah pelarian mereka, Luffy mencium aroma masakan yang sangat lezat, sehingga ia pun meminta Nami untuk mengarahkan kapal sesuai instruksinya. Di balik kabut yang tebal ternyata ada sebuah restoran yang sangat ramai, dan mereka memutuskan untuk singgah terlebih dahulu untuk pesan makanan. Di dapur terlihat seorang koki bernama Sanji yang tengah menyiapkan makanan, namun kepala koki yang bernama Zeff malah membuang makanan itu karena dianggap tidak sesuai dengan menu restoran. What the hell is this? Call it true bluefin sauté. That's not. Yeah. Well, I call it crap. Akhirnya Sanji diminta untuk melayani para tamu. Saat itu ia melihat dua orang tamu yang sedang bertengkar, dan ia pun memisahkan mereka dengan menghajar kedua tamu tersebut. Luffy yang ada di sana tentu dibuat terkejut dengan kemampuan Sanji, bahkan ia berpikir untuk merekrutnya menjadi kru. Sementara di sisi lain Garp meminta bantuan bajak laut si ahli pedang bernama Mihawk untuk menangkap Luffy. Meskipun saat ini dia buronan tingkat atas, namun ia setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Garp. Saat Garp merasa tidak mampu menangkap buronan, ia rupanya sudah sering meminta bantuan para bajak laut untuk menangkap orang yang ia inginkan. Kembali ke restoran, Sanji yang meminta mereka untuk membayar, Luffy malah memberikannya tanda tangan. Mengetahui itu Zeff terlihat marah dan berteriak memanggil Luffy. Who the hell is Monkey D. Luffy? Seem to be confused about the rules of the house, but Baratie doesn't offer credit. Luffy menjelaskan kalau dia akan membayarnya dengan harta karun yang akan mereka bawa nanti. Mendengar itu, ia pun tambah marah dan langsung menyuruh Luffy untuk cuci piring. Melihat Sanji ada di sana, Luffy mencoba membujuknya agar mau bergabung ke dalam krunya. Namun di tengah obrolan tiba-tiba muncul seorang pria yang kelaparan. Karena merasa kasihan, Sanji memberikan pria itu makanan. Zeff kicked you off the line. Yeah, well, I don't see the old man here, do you? Doused every down on his luck pirate that washes up. Mengetahui jika Luffy akan pergi ke Grand Line, pria itu menyarankan untuk membatalkan rencananya. Mengingat tempat tersebut sangat berbahaya, diketahui pria itu adalah satu-satunya bajak laut yang selamat dari 5.000 orang yang pernah pergi ke Grand Line. Di waktu yang sama Mihawk tiba-tiba datang dan meminta mereka untuk segera menyerahkan Luffy. Which one of you is Monkey D. Luffy? Meskipun mengetahui jika Mihawk pendekar pedang terkuat, namun Zoro malah menantangnya untuk berduel. Di keesokan harinya, Nami meminta Luffy untuk menghentikan pertarungan mereka karena dikhawatirkan Zoro akan terbunuh. Akan tetapi Luffy menolak dan malah mendukung Zoro. Ia mengetahui kalau itu adalah impian Zoro yang ingin menjadi pendekar pedang terhebat satu-satunya, dan dengan cara melawan Mihawk maka impiannya akan segera terwujud. Nami merasa kecewa dengan keputusan teman-temannya, akhirnya ia memilih pergi sambil membawa peta Grand Line. Keesokan harinya pertarungan antara kedua pendekar terhebat akan dimulai, namun Mihawk malah meremehkan Zoro dan akan melawannya menggunakan pedang kecil. You're like a little frog croaking in a well. Croak. Nami rupanya memilih kembali karena khawatir dengan temannya. Zoro terlihat sangat kewalahan sekalipun musuhnya menggunakan pedang kecil, bahkan dalam pertarungan itu kedua pedangnya terpotong menjadi beberapa bagian. Tanpa diduga, Zoro memilih untuk menyerah, karena ia sadar jika Mihawk adalah pendekar pedang terkuat. Dengan satu kali serangan Zoro pun langsung ditumbangkan. Hal itu membuat teman-temannya sangat khawatir. Hey Zoro, can you hear me? If I fail to become the world's greatest swordsman, you'll be disappointed. Rupanya Mihawk tak membunuhnya. Ia memberikan kesempatan agar Zoro bisa terus berlatih untuk kembali melawannya. Selain itu ia juga tidak menangkap Luffy.
karena dia menganggap Luffy beda dari yang lain. Di episode 6 memperlihatkan Zoro yang sedang kritis setelah kalah bertarung menghadapi Mihawk. Nami yang panik kemudian menyuruh Luffy untuk pergi ke restoran, berharap di antara pelanggan ada seorang dokter. Pada akhirnya Luffy meminta tolong pada Sanji dan juga Zeff. Untungnya Zeff bersedia dan langsung mengobati luka Zoro. Zeff lalu menjahit lukanya dan menutupnya menggunakan kulit ikan. Zeff mengatakan kalau ini adalah trik pelaut zaman dulu. Zeff juga berpesan kalau Zoro harus terus diajak bicara dan diceritakan sesuatu supaya Zoro bisa sadar. Di waktu yang sama, Mihawk datang menemui Garp. Ia mengatakan tidak jadi membawa Luffy karena menurutnya Luffy adalah bajak laut yang berbeda. Selain itu ia juga sangat mirip dengan Gold Roger. Sanji menyuruh Luffy untuk makan, namun Luffy menolak, karena ia masih mengkhawatirkan sahabatnya yaitu Zoro dan memilih untuk membersihkan pedangnya Zoro. Sanji mengatakan menjadi seorang kapten memang tidaklah mudah karena memiliki tugas yang sangat sulit, dan Sanji bercerita kalau dulu Zeff adalah kapten bajak laut. Kemudian scene flashback ke 9 tahun yang lalu, di sebuah kapal. Sanji kecil terlihat sedang memasak makanan mewah dan dia sangat ingin pergi ke All Blue. Tiba-tiba kapal mereka diserang oleh bajak laut yang dipimpin oleh Zeff. Saat Zeff menyicipi masakan Sanji ia pun menambahkan garam. Di sini Sanji merasa kesal dan memberanikan diri untuk melawan bajak laut tersebut. Namun saat itu tiba-tiba kapal mereka diterjang oleh ombak. Setelah kejadian itu Zeff dan Sanji berhasil selamat. Namun mereka harus terdampar dengan persediaan makanan yang hanya sedikit. Zeff yang merasa kasihan kemudian memberikan makanan pada Sanji. Ia juga menyuruh untuk mengawasi sekitar karena mungkin ada orang yang bisa menolong mereka. Dalam situasi tersebut Sanji hanya bisa menghemat makanannya sambil berharap ada kapal yang lewat. Di hari ke-25 terlihat adanya sebuah kapal yang lewat. Namun karena sedang hujan kapal itu tidak melihat keberadaan Sanji. Di hari ke-70 Sanji yang sudah mulai kelaparan akhirnya berniat untuk merebut makanan milik Zeff. Namun Sanji dibuat marah karena di dalam kantongnya hanya berisi perhiasan. Tanpa diduga selama 70 hari Zeff hanya memakan kakinya sendiri. Ia memberikan semua makanan pada Sanji karena merasa kasihan. Selain itu Zeff sempat mendengar kalau Sanji ingin pergi ke All Blue dan dia sangat berharap kalau Sanji bisa mewujudkan keinginannya. Itulah alasan mengapa Sanji masih bertahan, meskipun ia tidak pernah dihargai, karena Sanji berhutang nyawa kepada Zeff. Di sisi lain Nami dibuat marah karena sebagai seorang kapten, Luffy tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dan mengakibatkan Zoro terluka seperti ini. Why didn't you stop him? I'd do anything to save him. Luffy yang mengetahui jika itu adalah keinginan Zoro merasa kalau dirinya tidak bersalah. Tentu saja pernyataan itu membuat Nami kesal dan pergi dari sana. Sementara itu Garp menemui Koby yang tengah membersihkan kapal. Lalu Garp menceritakan cucunya yaitu Luffy. Dia selalu melatihnya untuk menjadi seorang marinir. Namun Luffy malah menentangnya karena ingin menjadi bajak laut. Mendengar itu Koby mencoba memberikan pengertian bahwa Luffy adalah bajak laut yang baik. Terlebih lagi Luffy sudah dewasa dan berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Di sisi lain Arlong dan anak buahnya ternyata datang ke restoran. Kedatangannya itu jelas membuat semua orang di sana menjadi ketakutan. Kemudian Arlong bertanya tentang keberadaan Luffy. Namun Zeff mengalihkan pembicaraan dengan memberikan hidangan yang lezat secara gratis. Di waktu yang sama Nami meminta Luffy pergi karena Arlong mencarinya. Namun Luffy yang tidak takut sama sekali berniat untuk menghadapinya. Which one of you is Arlong? I'm Monkey D. Luffy. Mengapa Arlong bisa mengetahui keberadaan Luffy? Karena selama ini Buggy sengaja menyembunyikan telinganya di topi jerami milik Luffy. Karena mereka sudah saling berhadapan akhirnya pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan itu Nami datang dan langsung mengajak Arlong pergi. Arlong, wait! I have the map. Ternyata Nami merupakan anggota bajak laut Arlong dan orang yang dihubunginya waktu itu adalah Arlong. Sambil membawa peta Grand Line mereka kemudian pergi dari sana. Hal itu jelas membuat Luffy tak percaya dan dia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nami. Setelah kejadian itu Zeff meminta Sanji untuk mengejar mimpinya untuk pergi ke All Blue. Mendengar itu Sanji dibuat kesal dan terpaksa menyetujui bergabung bersama kru Luffy. Di waktu yang sama Luffy yang tengah membicarakan soal Nami, membuat Zoro terbangun dan menjawab perkataan tersebut. Zoro akan selalu bersamanya hingga akhir dan menemukan One Piece yang Luffy inginkan. Luffy yang merasa jika Nami masih tetap menjadi krunya berencana akan mencarinya terlebih dahulu. Saat Luffy bersiap-siap akan pergi tiba-tiba Sanji datang dan memberitahu kalau dia akan ikut dengan mereka. Sebelum berangkat Sanji berpamitan pada Zeff dan berjanji akan menemuinya kembali. Hey Sanji! Goodbye, Zeff. You keep your feet dry.
I owe you my life. I'll never forget you, Zeph. Untuk mencari keberadaan Nami, ternyata Luffy membawa kepala bagi sebagai petunjuk jalan. Hello, boys! Episode 7 memperlihatkan Zoro yang kesal kepada bagi yang banyak sekali bicara. Di sisi lain Sanji mengajak Luffy memancing dan menurut Sanji, Nami pasti memiliki alasan tersendiri menjadi anak buah Arlong. Land ho! Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Kepulauan Konomi untuk menjemput kembali Nami. Film flashback melihat kehidupan masa kecil Nami yang tinggal bersama ibu angkat dan saudarinya. Di Arlong Park, markas bajak laut Arlong, kita melihat Nami yang berhasil memenangkan taruhan bermain kartu dan di sana juga ada badan bagi yang tergantung. Nami kecil tertarik dengan dunia dan ia memiliki talenta untuk menghafal peta yang ia lihat di buku yang ia curi. Nami kecil sudah bosan hidup miskin. Setiap hari mereka hanya bisa makan jeruk saja. Si ibu akhirnya bercerita kalau dulu ia adalah seorang marinir dan di saat tugas ia menemukan Nami dan Nojiko yang sangat ketakutan, sehingga ia memutuskan untuk menjadi ibu angkatnya. Nami sangat berjasa kepada Arlong, karena Namilah yang membuat Arlong mengetahui seluruh seluk-beluk lautan melalui peta yang Nami buat. Nami menyerahkan peta Grand Line kepada Arlong, lalu Arlong menyuruh Nami meminta upeti ke desa tempat Nami dulu tinggal yaitu Desa Koko. I'm not exactly welcome there. Can't you send Kurobi or Chu? Di sisi lain, para marinir datang ke Baratie untuk mencari Luffy. Zeff mengatakan tak ingat kalau ada bajak laut bertopi jerami ke sini, dan ia malah menawarkan stik daging kepada Garp. Luffy dan kawan-kawan tiba di Desa Koko yang sudah kacau balau. Di sana sedang dilakukan pemungutan upeti dan Nami juga berada di sana. Do we have time to get some more? No. You got a lot of moisture in your face, yeah? Kembali flashback ke Nami kecil yang sedang mengembalikan buku yang ia curi kepada Pak Polisi bernama Genzo. Namun tiba-tiba desa mereka diserang oleh bajak laut Arlong. Setelah mengambil upeti, Luffy bertanya secara langsung kepada Nami, mengapa dirinya berubah, dan jika Nami membutuhkan bantuan Luffy dan rekan-rekannya siap membantu. Namun Nami tak mau dan malah menyuruh mereka semua untuk pergi. This is where I belong. I don't believe that. This is not you. Menyadari kalau ada yang aneh dengan Nami, Luffy pun pergi bertanya kepada Genzo tentang Nami. Namun Pak Genzo menyuruh mereka datang ke rumahnya Nojiko tempat Nami dahulu tinggal. Luffy langsung bertanya tentang Nami kepada Nojiko. Namun Nojiko tak mau berbicara tentang Nami. Untungnya ada Sanji yang menawarkan masakan kepada Nojiko. Karena Nojiko tak pernah memakan makanan yang enak, Nojiko pun langsung menerima mereka. Kembali ke Zeff, ia pensiun menjadi bajak laut karena sudah tua dan ia memberikan generasi baru kesempatan. Di Arlong Park, Nami memberikan upeti Desa Koko kepada Arlong. Di tengah pesta datanglah marinir yang dipimpin oleh Kapten Nezumi. Nezumi mendengar kabar kalau ada aktivitas bajak laut di sana dan Arlong malah menyuap Kapten Nezumi untuk menutup aktivitas bajak laut tersebut. Nojiko yang terlihat senang memakan masakan Sanji, karena seumur hidupnya ia tak pernah makan makanan seenak itu. Setelah itu Nojiko menceritakan saat mereka kecil, ibu angkat mereka meninggal karena dibunuh oleh Arlong. Ibunya rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kedua anak-anaknya. Nami menjadi anak buah bajak laut yang membunuh ibunya sendiri dan tentunya itu tidak masuk akal. Luffy ingin mendengar sendiri dari Nami mengapa ia rela menjadi anak buah Arlong. Kembali lagi ke Arlong Park, Arlong rela memberikan banyak sekali uang pelicin. Namun perkataan kaptennya Nezumi membuat Arlong tersinggung, mengenai manusia ikan yang kebanyakan bodoh. Arlong kesal karena manusia ikan kerap dijadikan budak oleh manusia dan ia akan merubah hal tersebut. Nami ternyata memiliki kesepakatan dengan Arlong. Nami bisa membebaskan Desa Koko jika ia berhasil memberikan Arlong 100 juta berry. Di sisi lain Garp yang mengetahui Luffy berada di Kepulauan Konomi langsung pergi. Namun Zeff memperingati kalau era kita sudah habis, dan kini adalah era anak muda. Di waktu yang sama bagi mengganggu Usopp yang sedang membuat bom asap, karena banyak bacot Sanji menyumpel mulutnya. Berpindah ke Nami yang sedang menggali tanah di samping makam ibunya. Ia mengeluarkan peti dari sana dan malah kepergok oleh Nojiko. Nami akhirnya jujur kalau dari kecil ia ingin bergabung ke kru Arlong karena ingin membebaskan Desa Koko. Nami sangat berbakat menggambar peta membuat Arlong tertarik. Nami membuat kesepakatan dengan Arlong jika ia bisa mengumpulkan uang 100 juta berry, Arlong akan membebaskan Desa Koko. Selama ini Nami rela melakukan apa saja untuk membebaskan Desa Koko, bahkan mencuri untuk mengumpulkan uang. Nojiko akhirnya tersentuh karena Nami selama ini telah berjuang sendirian. Saat itu datanglah Kapten Nezumi yang langsung menyita uang 100 juta berry itu karena diberitahu oleh Arlong. Watch yourself, or we'll take you into custody. Di sisi lain Arlong yang sudah muak dengan manusia, akan menghancurkan semua desa yang ada di East Blue.
menjadikan manusia sebagai budak mereka. Nami yang sudah putus asa, tiba-tiba muncullah Luffy yang mencegah Nami melukai dirinya sendiri dan Nami pun meminta tolong kepada Luffy. Luffy. Of course I will. Akhirnya mereka semua pun bersatu untuk menyelamatkan desa Koko yang ternyata sudah dibakar oleh Arlong. Episode 8 diawali dengan memperlihatkan Nami kecil yang tengah diberi tato sebagai tanda kalau ia adalah anggota dari kru bajak laut Arlong. Luffy dan kawan-kawan tiba di desa Koko yang sudah hangus terbakar. Di sana para penduduk desa Koko sudah memaafkan Nami dan mereka ingin bertarung melawan Arlong. Namun Luffy berkata biarkan mereka saja yang akan menghajar Arlong. Kembali ke kapal marinir, di sana Kapten Nezumi dipanggil oleh Garp. Garp mendengar kalau Arlong sudah merajalela di Kepulauan Konomi, dan di manakah Nezumi selama ini. Nezumi malah menuduh kekacauan ini disebabkan oleh bajak laut bertopi jerami alias Luffy. Koby yang mendengar hal itu tak setuju karena menurutnya Luffy sangat berbeda dari yang lain. Luffy dan kawan-kawan akhirnya mendatangi Arlong Park dan menyerang mereka. Nami dan Luffy yang sedang mengambil peta Grand Line, namun mereka dihadang oleh Arlong. Di sisi lain Bagi terus saja berbicara kalau badannya berada di sini, sehingga Sanji melepaskan Bagi menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Di sisi lain Usopp berhasil mengelabui anak buah Arlong menggunakan botol saus agar terlihat seperti darah. Ketika anak buah Arlong menganggap Usopp sudah mati ia langsung mengketapelnya dengan peluru api. Sanji dan Zoro harus menghadapi manusia ikan yang amat kuat, sehingga Zoro dan Sanji kewalahan melawan manusia ikan tersebut. Begitu juga dengan Luffy yang serangannya sama sekali tidak mempersulit Arlong. Luffy pun sadar tak bisa mengalahkan Arlong. Luffy mempunyai ide kalau ia harus mengincar bangunan ini, agar semua yang telah dibangun Arlong menjadi hancur. Di sisi lain karena si manusia ikan menghina Nami, Sanji menjadi naik darah dan mengeluarkan jurus andalannya. Usopp berhasil kembali dari pertarungannya, begitu juga dengan Nami yang berhasil keluar dari gedung. Luffy akhirnya menggunakan ultinya kepada Arlong. Karena Arlong masih bertahan, Luffy menggunakan kekuatannya sekali lagi dengan menendang Arlong. Dan pada akhirnya Arlong Park berhasil hancur. Arlong dan anak buahnya sudah tiada, namun untungnya Luffy masih selamat dan keluar dari reruntuhan. Nami! You are our friend! We are your crew! Di desa Koko semua orang merayakan kemenangan mereka. Usopp juga kembali bercerita kepada warga desa mengenai pertarungannya melawan manusia ikan, sambil dilebih-lebihkan sedikit. Three cheers for Captain Usopp! Tak lama kemudian para marinir pun tiba di sana. Garp memerintahkan untuk menangkap Luffy, namun Koby menolak karena Arlong lah yang menghancurkan desa Koko, bukan Luffy. Garp bilang ia sudah memberikan banyak sekali kesempatan untuk Luffy menjadi marinir. Namun Luffy malah memilih menjadi bajak laut. Luffy yang tidak mau menyerah begitu saja memutuskan untuk berduel dengan kakeknya itu. Tentu saja Luffy kalah karena kekuatan mereka sangatlah berbeda jauh. Namun seberapa kali pun Luffy dihajar ia tak akan mau merubah impiannya untuk menjadi seorang raja bajak laut. Garp melihat Gold Roger di dalam diri Luffy dan akhirnya ia malah membiarkan Luffy mengejar mimpinya. Garp pamit kepada cucunya itu dan kini Luffy akan melanjutkan perjalanan bersama teman-temannya. Keesokan harinya Nami pergi ke makam ibunya dan ia menyampaikan kalau kini ia sudah bebas. Desa Koko juga bebas dari kekejaman Arlong dan Nami tak akan melupakan jasa ibunya itu. Di sisi lain Koby mendatangi Luffy untuk memberikannya sebuah hadiah, yaitu poster buronan Luffy dengan bounty 30 juta berry. Luffy berterima kasih kepada sahabatnya itu dan Luffy bilang Koby harus menjadi marinir yang baik. Setelah itu dengan bangganya Luffy menunjukkan poster itu kepada teman-temannya. Guys! Check it out. Hey, look! I'm famous! Zoro mengatakan hal ini akan mempersulit mereka semua, karena semua bounty hunter pasti akan mengincar mereka. Namun Luffy bilang tak peduli dan mereka harus segera pergi ke Grand Line. Si ibu bartender mendapatkan poster buronan Luffy tersebut dan begitu juga dengan Kaya yang melihatnya. Juga Zeff memajang poster itu di dapurnya. Bagi dan Alvida juga terkejut melihat 30 juta bounty Luffy. Di sisi lain Garp merasa bangga pada Koby dan Helmeppo yang lebih memilih prinsip mereka daripada mengikuti aturan, dan ia berkata masanya kini telah berakhir. Garp akan mengajari mereka berdua agar bisa menandingi Luffy. Helmeppo ingin menjadi ahli berpedang dan mengalahkan Zoro. Berpindah ke Mihawk, ia mendatangi Shanks dan krunya di pinggir pantai. Mihawk hanya ingin memberikan poster Luffy yang sudah menjadi bajak laut.
Melihat itu Shanks menjadi senang dan mereka melakukan perayaan untuk menyambut hal tersebut. Berpindah ke Luffy dan krunya yang membawa sedikit pohon jeruk untuk mengingatkan Nami dengan rumahnya. Nami juga punya hadiah untuk Luffy, yaitu layar kapal yang bergambarkan bajak laut bertopi jerami. Mereka melanjutkan tujuan menuju ke Grand Line dan mereka semua melakukan toast di atas tong serta menyebutkan impian mereka masing-masing. Di akhir film kita diperlihatkan seseorang yang membakar poster Luffy. Belum diketahui siapa orang tersebut, dan seluruh alur cerita One Piece Live Action Season 1 pun berakhir. Bagaimana teman-teman seriesnya? Kalau sudah ada season 2-nya pasti langsung saya buat. Jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar kalian agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.